Apa betul menabur garam di tempat dagangan bisa menangkal sihir dan guna-guna? Ada beberapa jenis. Apakah perbuatan maksiat kita dulu mempengaruhi pikir fakir atau miskin? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah tidak merubah nikmat yang diberikannya kepada seseorang. Hatta yughayyiru, merekalah yang merubah nikmat itu. Jangan berzina, jangan riba. Kenapa? Menyebabkan tertahannya turun rahmat Allah. Jadi perbuatan dosa memberikan efek kepada rezeki. Oh, saya tak percaya Pak Ustaz. Tetangga saya itu berzina aja kerjanya, mabuk aja kerjanya. Kenapa rezekinya lancar? Mana yang kau maksud rezekinya lancar? Itu mobilnya mewah. Itu bukan rezeki, itu laknat. Makin punya mobil, itulah makin banyak dosa dia. Berdosa terus dia. Ah, kalau gitu aku mau laknat aja lah Pak Ustaz. Payah memang cerita sama orang yang kurang akal. Rezeki itu sesuatu yang membawa engkau kepada Allah, itu rezeki. Itu motor, mobil yang ada di luar itu rezeki semua itu. Yang parkir di karaoke itu laknat. Tapi bentuknya macam rezeki. Jadi memahami rezeki, banyak orang kalau punya motor rezeki, kalau sepeda buruk laknat. Logika berpikir ini logika orang musyrik dulu. Kalau tempat tidurnya dari sutra, rezeki. Kalau tempat tidurnya dari pelepah kurma, laknat. Kalau begitu cara pikirmu sekarang, berarti apa beda kau sama Abu Lahab sama Abu Jahal? Karena waktu itu, yang tidur di sutra itu, Raja Persia, Raja Romawi, yang tidur di pelepah kurma, Nabi Muhammad SAW. Andai kau hidup zaman Nabi, pasti kau ikut Abu Lahab. Fa'amaman, ada orang yang diberikan rezekinya, lalu kemudian dikatakan, fayaqulu rabbi akraman. Ah, tengok, Allah memuliakan aku. Ada pula yang qadara alaihi rizquhu, fayaqulu rabbi ahanan. Aduh, rezekiku, duitku tak ada, ini Tuhan menghinakan aku. Dibantah Allah, kalla, tidak begitu cara berpikirnya. Kita tetap berusaha, dapat duit. Berarti Allah menyuruh kita berinfak, bersedekah, berbagi. Itu rezeki. Tak dapat, berarti Allah sayang sama kita. Karena kalau ku kasih lebih, menyalah otak kau nanti. Yang paling mengerikan adalah ketika kita dikasih sehat, tak dipakai beribadah, dapat jabatan, hanya bertambah maksiat, bertambah umur, hanya bertambah dosa, bertambah ilmu, hanya bertambah angkuh. Laknat semuanya. Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bahwa rezeki dipengaruhi oleh maksiat, ya. Maka jangan berbuat maksiat karena takut tak dapat rezeki. Rezeki yang mana? Boleh jadi duit dapat, tapi rasa takut pada Allah tak ada. Masih ada lagi rasa takut untuk berzina, rasa takut untuk mencuri, rasa takut untuk makan haram. Itulah rezeki yang dikasih Allah ke antum yang tak dikasihnya ke orang lain. Anak muda zaman sekarang tak pacaran, aneh. Anak muda zaman sekarang tidak main judi online, aneh. Anak muda zaman sekarang tidak buat foto prawet di depan, aneh. Mana? Nah, jadi padahal Allah sudah kasih antum rezeki. Rezekinya apa? Rezeki yang paling mahal, takut berbuat maksiat. Itulah rezeki yang paling hebat. Cuman kita tak menyangka itu rezeki. Karena dalam otak kita, rezeki adalah uang. Kalau tak ada uang berarti tak ada. Padahal rezeki adalah semua kebaikan. Punya kawan yang selalu mengajak buat baik, rezeki. Punya suami yang soleh, rezeki. Ada orang berpikir, kalau suaminya kaya, rezeki. Kalau suaminya soleh, laknat. Jadi semuanya berawal, salah ngomong, salah berbuat, berawal dari salah berpikir. Maka luruskan dulu mindset. Hari ini antum semua dapat rezeki. Mungkin rezekinya tidak materi. Rezekinya apa? Man shalla subha fi jama' raka'at al-fajri.
2 rakaat qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Antum hari ini lebih kaya dari Bill Gates. Tapi dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan kawan antum. Lagi-lagi kita mesti meluruskan cara berpikir. Mind set, mind otak, M-I-N-D, mind otak, settingannya, bukan mindset otak setan. Bagaimana hukumnya sandal kita hilang di masjid, lalu pengurus masjid menyuruh bawa aja sandal yang ada, bawa aja, bawa. Ini toilet, ini pintu masjid. Saya pakai sepatu. Kalau saya bawa sepatu saya kemari, nanti habis berwudu kan basah. Saya tak mau sepatu saya basah, maka saya pakai sandal jepit yang ada di sini. Pertanyaannya, bolehkah saya pakai sandal jepitnya? Apa salahnya? Bukan saya curi, saya pakai, saya bawa ke sini, saya bawa lagi ke sini. Bukan ada yang berkurang, maka saya pakai. Tapi Habib Muhammad, dia jinjit-jinjit, dibawanya air supaya bisa disiram. Dia tak mau syubhat, walaupun sandal jepit. Dia tak mau kena pakai. Sehalus itu dia memandang. Ini bukan dibawa kemari, bawa ke rumah. Hah? Jadi Habib-Habib itu mengajar kita dalam hal-hal yang halus sekali. Bukan cakapnya. Bukan cakap. Antum kalau berjalan sama orang, antum akan tengok dia mengajar kita bukan dari cakapnya, dari perbuatannya. Kenal sama fulan? Kenal. Pernah jumpa? Belum. Belum kenal. Kenal sama fulan? Kenal. Pernah jalan sama dia? Belum. Belum kenal. Pernah kenal fulan? Kenal. Pernah mengalami masa genting sama dia? Belum. Belum kenal. Karena sifat asli akan keluar pada masa. Jadi kalau jalan antum sama ulama, sama Habib-Habib itu nampak, oh begitu mereka halusnya. Tak mau dia memakai sandal jepit. Jinjit-jinjit, banyak sandal situ. Saya kalau saya bawa ke sandal jepit dipakai orang, senang kali saya, dapat pahala. Apa salah? Tapi mereka tak ada akadnya situ, kecuali di sandal itu yang mau pakai aja ya. Berani pula pengurusnya, ambil. Aku pun selalu ngambil gitu. Jadi kita tidak punya standar. Standar kita adalah asal dilakukan orang terkenal, asal dilakukan pejabat, asal dilakukan orang kaya, asal disuruh pengurus masjid berarti benar. Walaupun semua orang melakukannya, kalau salah maka salah. Antum mengukur anak dengan standar. Selama Ustadz Somad membawa kayu 100 cm, maka kami akui itu 1 meter. Tapi kalau Ustadz datang ke tempat kami membawa kayu cuma 90 cm, antum kelantang mengatakan, Ustadz ini tidak 1 meter, walaupun yang membawa guru kami. Antum mesti punya standar kebenaran. Jangan orang antum jadikan standar. Orang itu diukur. Makanya kata Sayyidina Ali, kenali orang dengan kebenaran, bukan mengenal kebenaran dengan orang. Standarnya bukan orang, tapi standarnya hak. Yu'rafur rajul bil haq. Orang itu dikenal dengan kebenaran. Bagaimana cara supaya kita memiliki ingatan yang bagus dalam menuntut ilmu? Ada amalannya tak, Pak Ustaz? Syakautu ila waqi'in, aku mengadu kepada Imam Waqi' su'a hifzi, kacau hafalan. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kata dia jangan kau buat maksiat wahai muridku Syafi'i. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya, wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya tak diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Usaha pertama, jangan makan haram, jangan tengok haram, jangan dengar haram, jangan buat haram. Yang kedua, niatkan menghafal bukan untuk membanggakan diri, mencari dunia. Man talaba ilman, siapa yang cari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, mestinya mencari ilmu itu untuk mencari kemuliaan dari Allah, tapi dicarinya juru liujari bihil ulama, liumari bihis sufaha, untuk mendebat ulama, membodohi orang dulu. Lam yajid irfal jannah, tak dapat mencium bau surga. Jangankan masuk surga, bau surga pun tak dapatnya, padahal jarak dari bau itu ke dia 500 tahun perjalanan, baunya pun tak dapatnya. Yang ketiga, hingga maksiat, luruskan niat.
Zikir. Zikir-zikir yang menguatkan. Makanya Allahumma zakirni, Allahumma zakirna minhu ma nasina. Ingatkan kan. Afdhalul zikri, zikir-zikir apapun. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, menguatkan. Yang namanya lupa itu, kalau udah lupa nih, mengingat nama kawan, nampak kita terbayang mukanya. Rasa-rasa di ujung-ujung lidah. Makanya kadang ulama itu kalau menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, sholawat menguatkan, mengkonekkan kita dengan Sayyidul Kaun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala. Makanya ulama kadang kalau dia lupa sedang menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita supaya cepat ingat. Bagaimana hukumnya ibadah seorang dalam usahanya masih ada ikatan kepada bank? Apakah masih diterima ibadahnya termasuk sholatnya Pak Ustaz? Sholat itu kalau cukup rukun syaratnya, antum beli buku Fikih Islam Sulaiman Rasyid supaya antum tahu rukun syarat. Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Saya bukan dialer. 36.000 harganya. Syekh Sulaiman Rasyid, orang Sumatera, orang Lampung, yang dapat ijazah dari Al-Azhar Mesir tahun 1936. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia udah tamat Al-Azhar. Spesialis fikih mazhab Syafi'i. Karena sulit baca kitab kuning, ditulisnya bahasa Indonesia. Lengkap. Buya Hamka yang ngasih kata pengantar. Waktu Buya Hamka baca ini di Jogja, andai aku yang menyusun belum tentu seindah ini, kata Buya Hamka. Ringkas, singkat, padat, satu murah. Setiap rumah mesti punya supaya bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunnah. Antum kerja di bank, makan riba, minum riba, rumah riba, nikah riba, semuanya riba. Antum sholat, cukup rukun, syarat, wajib, sunat. Secara fikih diterima sholat antum. Secara fikih. Saya panitia penerimaan mahasiswa. Asal cukup rukun syarat, maka saya bilang, pas foto ada, fotokopi KTP ada, surat pengantar ada, surat kesehatan ada, cukup rukun syarat, terima. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala menerima? Inna sholata tanha 'anil fahsya. Salat mencegah dari fahsya, mungkar. Fahsya tak baik, mungkar tak baik. Apa beda fahsya sama mungkar? Fahsya tak baik tapi berbau seksual. Mungkar tak baik juga tapi berbau non seksual. Fahsya, mungkar, sama-sama tak baik. Kenapa sedetail ini? Karena ada orang yang baik, dermawan, suka membantu orang, tapi gatal. Kena dia di bab fahsya. Sebaliknya, ada orang yang matanya tak jelalatan, sopan, tak gatal, tapi riba. Riba ini mengerikan, lebih dahsyat daripada zina riba. Tapi jangan gara-gara ini antum berzina. Misalnya, kok aku daripada riba, aku zina aja lah. Oh, bukan gitu cara berpikirnya. Makanya jangan berpikir sendiri, nanti kita salah sendiri dengan ambil kesimpulan. Hindarkan semua yang haram-haram supaya kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa betul menabur garam di tempat dagangan bisa menangkal sihir dan guna-guna? Ada beberapa jenis benda yang ditakuti oleh setan. Takut kepada yang tajam-tajam. Makanya digantung oranglah di pintu pucuk rotan, onak namanya. Hidup jalan ke surga penuh onak dan duri. Pas ditanya, tahu gak apa onak? Enggak, pucuk rotan. Jadi salah satu alasan kenapa dipakai daun bidara, karena batang bidara itu berduri. Ambil daunnya, potong batang. Takut juga setan itu tercucuk biji matanya saya. Tapi ketika ada seorang perempuan meletakkan pisau di bawah tempat tidur bayi, tahu Sayyidatuna Aisyah, kata Aisyah tak boleh. Nampak? Jadi tidak semuanya bahwa setan takut karena itu. Tuh kasih nonton, nampak setan takut sama bawang putih. Bawang putih.
Yang melompat-lompat. Kata sini, itu yang di sana, yang di Tiongkok itu vampir. Aku enggak, kata dia. Aku jin lokal, kata dia. Terus dan ngesot bawang putih itu yang dicarinya. Orang dia suka makan bawang putih sama mie ayam. Tapi yang pasti ditakutinya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tapi bahwa garam menjadi salah satu, sebagian ahli ruqyah mengatakan dibacakannya doa, lalu garam disebar. Garam termasuk dilempar-lemparkanlah garam di rumah orang. Seminggu sesudah itu semua terali bekarat semua. Kenapa Allah bekarat ini? Jin apa yang mengganggu? Bukan jin mengganggu. Kau siramkan pula garam ke terali rumah. Yang pasti yang tak ada ikhtilaf adalah doa kepada Allah, karena Allah yang menjaga. Bahwa ini masih ada ini setuju, ini tak setuju. Al-khuruju minal khilafi aula, keluar daripada khilaf lebih utama. Tentu yang utama adalah ayat-ayat Allah yang Ustaz ajarkan. Seminim-minim bacaan. Baca pagi, share di grup. Bacaan paling minimalis. Kalau sanggup baca, tak sanggup baca, antum dengarkan aja. Sepuluh amalan. Istighfar 3 kali, Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat, La ilaha illallah, selawat 10. Sanggup baca? Tak sanggup baca? Ikuti yang saya baca nih, saya kirim MP3-nya, nanti share di grup. Tak sanggup juga ngikuti, dengar aja. Tak usah ikuti, dengar aja. Dengar 10 menit, 5 menit. Mendengar pun tak sanggup, berarti udah mati dah. Orang yang tak bisa bercakap, yang terbaring di ICU, dia mendengar apa tak mendengar? Antum jangan mencakapkan dia. Mana tahu nanti ibu-ibu ini suaminya di ICU sendiri. Bercakap sendiri. Cepat aja lah bang, kami udah tak tahan lagi. Cepat ya bang. Oh dengar dia tuh. Saya kirim ke Ilham, minta ke Ilham nanti. Mendengar dia. Jadi saya tahu orang ini mendengar. Waktu saya menjenguk ke rumah sakit, saya bisikkan ke telinga. Ya Syafi, ya wahai menyembuhkan, ya Kafi, wahai engkau yang maha mencukupkan, ya Mu'afi, engkau maha menyehatkan, isfi mardona. Meleleh air mata. Padahal koma. Pak dokter, kenapa dia menangis? Tapi dia koma. Orang Pak Ustadz, walaupun koma, itu keong yang ada di dalam, kan macam keong dalam. Macam keong, itu tetap aktif. Barulah saya paham. Oh, patutlah Nabi mengajarkan orang yang mau mati ditalkinkan la ilaha illallah. Makin yakinlah iman saya kepada Nabi Muhammad setelah ngobrol sama dokter. Itu menunjukkan keimanan bertambah dengan Seandainya dokter itu bilang, tak usahlah bisikkan Pak Ustadz, apapun yang dibisikkan tak dengar dia itu. Mungkin agak goncang juga saya sedikit. Tapi makin cakap dokter itu. Kata Pak Ustadz, walaupun orang koma, dia tetap mendengar. Karena keong yang di dalam itu tetap aktif. Patutlah hadis mengajarkan, talkinkan orang mati. La ilaha illallah. Apa yang ditalkinkan? Dia koma. Rupanya dia mendengar. Maka antum jangan berbisik macam-macam di samping orang koma. Takutnya dia hidup lagi. Tahu nih gimana itu kan?